Saya Isatika Matiwi dari kelompok Bidadari. Saya Arnis Lastiana Lukman dari kelompok Bidadari. Saya Muhammad Satra dari kelompok Bidadari. Saya Rahayuni Lestari dari kelompok Bidadari. Saya Cindi Rizani Putri dari kelompok Bidadari. Siap untuk mengikuti KKNDR COVID-19 tahun 2020. Wabah dalam sejarah Islam. Ada yang pernah membaca sejarah wabah di dalam peradaban Islam dan gimana kaum muslimin terdahulu harus menghadapinya? Buat yang belum tahu, semoga sharing ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita ya. Plus biar makin tenang hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita ke topik, let's read this ayat Al-Quran Syed. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 104 yang artinya, jika kamu menderita kesakitan, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan pula. Sebagaimana kamu menderitanya. Sedang kamu mengharap daripada Allah apa yang tidak mereka harapkan. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Ayat di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya bencana yang melanda bumi ini seperti wabah atau taun. Bisa dirasakan semua manusia, akan tetapi hanya kitalah yang mendapat pahala atau musibah tersebut jika dihadapi dengan sabar. Para sejarah semisal Al-Mikrizi, Abu Al-Mahasin, Yusuf Ibnu Takhibirdi, lalu Ibnu Izari Al-Marakisi, dan lain-lain mencatat bagaimana musibah ini menimpa kaum muslimin. Catatan-catatan mereka saling melengkapi sehingga gambaran kejadian terasa semakin detail. Tidak ketinggalan, para ahli fikih semisal Ibnu Rashid juga membahas peristiwa ini dari sudut pandangan fikih. Dalam sejarah panjang umat Islam, wabah yang menewaskan manusia dalam skala besar pun pernah beberapa kali menimpa umat ini. Di Mesir, Syam, Maroko, Irak, dan Andalusia. Wabah-wabah ini menghilangkan ribuan nyawa penduduk kota-kota besar tersebut. Sebagaimana yang kita rasakan pada hari ini, wabah di masa itu juga berdampak buruk pada kehidupan, ekonomi, sosial, politik, dan bidang-bidang lainnya. Dalam Islam, wabah umumnya dikenal dengan ta'un. Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan pengertian dari ta'un. Ta'un adalah sakit yang mengganggu pernafasan, melemahkan badan, dan jantung. Sebuah virus yang mematikan terletak di rongga mulut, kemudian menyebabkan rusaknya pembuluh darah. Ada beberapa wabah yang terjadi di dalam peradaban Islam. Yang pertama, Ta'un Amwas. Yang kedua, Ta'un Al-Jarif. Yang ketiga, Ta'un Al-Fatayat. Lalu yang keempat, Ta'un Muslimin bin Kutoibah. Lalu yang terakhir, wabah-wabah di masa pemerintahan Abbasiyah dinasti Ayyubiyah di belahan timur wilayah Islam. Apa yang dimaksud dengan Taum Amwas?
Di antara wabah yang berdampak besar pada kaum muslimin adalah wabah taun Amwas. Sekitar 25.000 nyawa kaum muslimin hilang. Di antara mereka adalah tokoh-tokoh terbaiknya. Wabah ini menimbulkan kerugian dari sisi politik, ekonomi, dan militer. Seandainya saat itu Romawi melakukan penyerangan terhadap garis depan kaum muslimin, tentu saja kaum muslimin akan sangat kesulitan menghadapi mereka. Namun, Allah tetap menjaga kaum muslimin dengan memberikan rasa takut di hati mereka. Ya, mereka pun tertular wabah tersebut. Selanjutnya, mengapa dinamakan tahun Amwas? Amwas adalah salah satu wilayah kecil di Palestina, antara Ramallah dan Al-Quds. Di wilayah inilah wabah taun tersebut pertama kali muncul. Wabah menyebar dan melanda banyak wilayah, serta merenggut banyak nyawa. Wilayah Amwas di masa sekarang dihancurkan oleh Zionis pada tahun 1967, sehingga penduduk pun mengungsi. Kemudian, tempat tersebut dijadikan hutan dengan modal dari para Zionis di Kanada. Sekarang dinamakan Canada Park. Taun Muslim bin Qutaibah. Wabah ini dinamakan Muslim bin Qutaibah karena dia adalah orang pertama yang wafat karena wabah ini. Wabah ini adalah virus yang menyebar pada masyarakat di era Bani Umayyah pada tahun 131 Hijriah sampai 748 Masehi. Wabah ini melanda kota Basrah selama 3 bulan, dimulai dari bulan Ramadan sampai dalam satu hari 1.000 lebih orang meninggal karena tahun Muslim bin Qutaibah. Itu beberapa sejarah yang mungkin menyakitkan untuk kita. Tapi Allah lebih tahu apa yang terbaik dan Ia kehendaki. Jadi kita tahu bahwa wabah corona ini bukanlah pertama yang menimpa dunia secara umum dan dunia Islam secara khusus. Bagaimana cara mereka menyikapi wabah-wabah tersebut sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi. Bagaimana mereka menyikapi wabah? Dalam menghadapi tahun Amwas, langkah yang diambil kaum muslimin sesuai dengan arahan Rasulullah SAW dalam menghadapi wabah, yaitu mengadakan isolasi. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila kalian mendengar wabah ada di suatu negeri, janganlah kalian mendatanginya. Dan apabila wabah tersebut berada di suatu negeri, sementara kalian berada di dalamnya, janganlah kalian keluar dalam melarikan diri darinya." Rasulullah tidak hanya mencukupkan jangan memasuki daerah yang terkena wabah, tapi beliau juga menyatakan agar orang yang daerahnya terkena wabah untuk tidak keluar dari daerah tersebut. Inilah yang dikenal dengan isolasi. Masya Allah, Rasulullah yang hidup 15 abad yang lalu sudah mengenal teknik ini, padahal belum pernah ada yang melakukan sebelumnya. Ilmu kedokteran pun belum sepesat sekarang kemajuannya, tapi beliau telah mengenal teknik ini untuk mencegah penyebaran wabah.
Hal ini tidak lain datang dari wahyu. Dan ini secara logika saja sudah membuktikan kalau Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi. Social distancing. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa wabah tersebut hilang saat Amr bin Al-As radhiyallahu anhu diangkat sebagai gubernur Syam. Ia berkhotbah di hadapan masyarakat, sekalian masyarakat. Sesungguhnya penyakit ini kalau terjadi ia akan menyala bagaikan api. Karena itu, pergilah menuju gunung-gunung. Amr pun keluar dan diikuti oleh masyarakat. Mereka menyebar di pegunungan sampai akhirnya Allah angkat wabah tersebut dari mereka. Apa yang dilakukan Amr pun sampai kepada Umar. Umar tak menyalahkan kebijakannya tersebut. Ia juga dikenal sebagai istilah social distancing. Itu pun sudah pernah dilakukan oleh kaum muslimin. Kebijakan ini ditempuh oleh Amr sehingga yang sakit bisa terpisah dari mereka yang sehat. Mereka tidak berkumpul untuk mengurangi penularan dan tidak membinasakan penduduk Syam. Salah satu catatan sejarah yang menarik dalam penanggulangan wabah di masa Islam adalah selain membuat kebijakan dan usaha real, masyarakat terus diingatkan untuk senantiasa mendekat diri kepada Allah, berdoa dan berharap hanya kepadanya di waktu tersebut, mengajak masyarakat untuk bertaubah dan beristighfar kepada Allah, dan terus meningkatkan ibadah. Aksi nyata yang dilakukan sebagai masyarakat adalah menutup tempat-tempat qomar diperjualbelikan dan menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Pelajaran pertama, banyak menentang isolasi dan social distancing atau peraturan tetap di rumah. Dengan alasan sakit dan kematian itu di tangan Allah. Kalau mau sakit atau mati, ya tetap akan sakit dan mati walaupun di rumah. Orang-orang seperti ini diingatkan dengan firman Allah Quran Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kita mengamalkan ayat ini disertai sikap ridho dan pasrah terhadap takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Quran Yunus ayat 107 yang artinya, jika Allah menimpa sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebijakan bagimu, maka tak ada yang dapat menolak kurnia-Nya di antara hamba-hambanya, dan Dialah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Pelajaran kedua, wajib melakukan usaha pencegahan. Pelajaran ketiga, kita meyakini bahwa dalam musibah wabah ini terdapat pahala jika kita bersabar. Sebagaimana sabda Rasulullah alaihi wasallam, ta'un adalah syahadah bagi setiap muslim. Dan kita pun berhadap bagi mereka yang wafat karena virus COVID-19 ini
terutama dari kalangan medis dan pihak-pihak yang berjasa, diganjar sebagaimana syuhada. Intinya, gak ada toleransi buat yang mau kumpul-kumpul. Stay at home ya teman-teman. Denda dimulai 20 juta sampai 200 juta. Terima kasih telah menonton video kami. Jika kalian ingin mengetahui informasi tentang COVID-19, tekan tombol subscribe